Ini adalah animasi yang menyindir keadaan di Indonesia. Kemarin, waktu Indonesia ramai-ramai peringatan darurat, masyarakat turun ke jalan dan menuntut untuk suatu keadilan, ya, terhadap demokrasi Indonesia yang sudah dipermainkan. Masyarakat turun ke jalan mengawal keputusan MK yang diubah secara sepihak demi suatu kepentingan. Nah, timbullah pro dan kontra, dan ada buzzer yang menggoreng supaya terjadi perpecahan di masyarakat. Katanya Indonesia baik-baik saja. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar baik-baik saja ketika tahun 2025 PPN mulai dinaikkan? Kita lihat dari kenaikan kemarin PPN, daya beli langsung drop ketika PPN naik 1%. Dan 2025 akan menjadi tahun yang penuh tantangan ketika PPN dinaikkan. Sekarang saja daya beli masyarakat udah mulai tampak pelemahannya dalam beberapa bisnis yang kita lihat, ya. Ketika kita ke area pertokoan, banyak toko-toko yang mulai tutup, banyak bisnis-bisnis yang mulai lesu. Apakah pemerintah jalan ke pusat pertokoan seperti Glodok, Mangga 2, dan pusat pertokoan lain, itu banyak yang tutup. Terutama yang paling terdampak adalah usaha menengah kecil. Mungkin untuk kelas atas ada suatu privilege sehingga mereka masih bisa bertahan di kondisi seperti ini. Nah, dan saya jujur sangat merasa miris dengan keadaan di negeri ini, di mana orang tua berjuang mati-matian untuk menyekolahkan anaknya dengan beban hidup yang semakin bertambah. Ketika anaknya sarjana, sangat susah untuk mendapatkan pekerjaan. Walaupun sudah ada gelar pendidikan yang tinggi, tapi kita lihat realitanya. Kemarin aja yang lamar untuk pekerjaan seblak aja seramai itu. Artinya sesulit itu untuk mencari pekerjaan di Indonesia. Dan bahkan ada yang kemarin kita dengar saking mirisnya, cari pekerjaan sampai ke luar negeri dan akhirnya menjadi korban penipuan. Bukannya mendapat kerja, malah diperas dan ditipu. Dan yang di dalam negeri juga ada beberapa perusahaan yang mengaku sebagai pemberi kerja, malah bodong dan menipu pencari kerja yang udah dalam kondisi miris. Sementara beda keadaan kita lihat, ya, anak dengan kondisi privilege yang punya jabatan dalam pemerintahan, mereka mendapat jalur pintas. Jadi tidak perlu mendapatkan pendidikan dalam bidang politik, bisa langsung cross mendapatkan jabatan penting dalam pemerintahan. Yang saya sangat menyayangkan, ini adalah akan menjadi contoh, ya, di mana privilege itu menjadi suatu hak istimewa yang dimiliki oleh kelas-kelas atas, terutama penguasa. Dan pemerintah apakah juga selama ini tutup mata dengan kondisi semakin banyak pengemis? Kemarin kita lihat berita banyak golongan kelas menengah yang turun ke level bawah, ya. Dan lebih lucunya, ada yang bilang bahwa orang Indonesia miskin tapi bahagia. Bahagia di mananya? Coba posisinya ketika nggak ada uang, apakah bahagia? Ya. Tahun depan
Kau bilang bakal ada pengenaan cukai. orang cari kerja makin berjubel. Dan gas LPG naik, yang artinya restoran-restoran, UMKM warung makan itu bakal terdampak juga, harganya bakal ada kenaikan. Mohon pemerintah untuk lebih memperhatikan hal-hal ini. Ketika masyarakatnya demo, ya, menuntut keadilan untuk demokrasi, malah harusnya yang menjadi contoh teladan, apalagi mau diusung menjadi pemimpin, memberikan teladan yang baik, bukannya malah cuek, pamer, naik naik private jet yang ternyata di entertain oleh perusahaan dari suatu perusahaan e-commerce, yang dimana kita tahu e-commerce itu sendiri PHK banyak karyawan, dimana partner-partner kerja dari e-commerce ini banyak juga yang lagi kondisi sulit, dimana biaya untuk berdagang di e-commerce itu naik 2 kali lipat, persentase potongannya menjadi besar, sedangkan untuk partner sellernya berjuang setengah mati. Inilah mirisnya kondisi yang terjadi di negeri Indonesia saat ini. Di saat kelas menengah berjuang, kelas penguasa mendapatkan layanan istimewa, privilege, dan gratifikasi, lalu bea cukai. Kita tahu ketika kita bawa barang branded dari luar negeri, kita harus mengalami pemeriksaan yang luar biasa ketatnya dari bea cukai dan denda. Ternyata yang kita lihat saat ini, ada pihak-pihak yang bisa membawa barang masuk dari luar itu tanpa melalui pemeriksaan bea cukai. Bukankah peraturan itu dibuat untuk diturutin semua pihak, atau hanya untuk pihak tertentu? So this is the end of the video. I hope you like the video. Thank you for watching and don't forget to subscribe.